Buat kesal pelatih, Sintayong marahi pemain timnas yang makan mie instan saat tici di Turki. Dikonfirmasi Kemenkumham, ini dia jadwal kedatangan JIJ di Indonesia. Akhirnya terungkap, benarkah pelatih temukan masalah lemahnya stamina pemain timnas Indonesia? Peringatan keras, timnas Indonesia wajib waspada Wataru Endo di Piala Asia 2023. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai. Seperti yang diketahui sebelumnya, viral di media sosial, salah seorang pemain timnas Indonesia diduga tengah memakan mie instan di dalam kamar hotelnya. Kabar ini pertama kali diungkapkan oleh akun Twitter @idnabroad pada hari Selasa kemarin. Unggahan tersebut kemudian dibalas oleh akun Twitter lainnya @mapiawasit dengan sebuah tangkapan layar dari Instagram Stories eksklusif Marcelino. Terlihat seorang pemain yang diduga Witan Sulaiman sedang memasak mie instan goreng. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengonfirmasi pemain timnas Indonesia yang memasak mie instan di sela-sela pemusatan latihan di Turki. Ia mengungkapkan bahwa kedua pemain yang bersangkutan, Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman, sudah mendapatkan teguran dari pelatih Sintayong. "Iya mas, ada pemain timnas Indonesia yang masak mie instan dan sudah ditegur oleh coach Sintayong," ujar Nova Arianto. Nova mengatakan Marcelino dan Witan tidak akan mendapat hukuman, namun keduanya diingatkan agar tidak lagi melakukan hal serupa. Ia juga menyebut bahwa Sintayong turut mengingatkan pemain lain supaya tetap menjaga kondisi dan tidak menyia-nyiakan kerja keras yang selama ini sudah dilakukan. Tidak hanya pemain bersangkutan, tetapi termasuk semua pemain diingatkan untuk menjaga kondisinya, karena kita sudah kerja keras selama di Turki. Dan jangan hilang gara-gara kondisi tidak baik karena asupan makanan, kata Nova Arianto. Mantan pemain Persib Bandung yang kini berusia 45 tahun itu memastikan tim kepelatihan akan lebih ketat dalam mengontrol asupan pemain selama berada di Turki hingga bertanding di Qatar tahun depan. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam disebut sebagai pemain paling menonjol di skuad Garuda untuk Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 segera digulirkan pada 12 Januari 2024 mendatang di Qatar. Perhatian dunia tertuju untuk turnamen yang mempertemukan negara di Asia. Timnas Indonesia yang tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak, serta Vietnam ikut diikuti oleh media Timur Tengah Al Jazeera. Mereka menyoroti pemain paling menonjol di setiap timnasnya. Nah, Asnawi Mangkualam dianggap sebagai sosok tersebut. Adapun di skuad Jepang ada nama Takefusa Kubo, lalu Irak terdapat Aiman Hussein, sedangkan Vietnam dipilih Nguyen Quang Hai. Tidak berhenti di situ saja, Al Jazeera kemudian mengupas profil singkat Kubo, Hussein, Quang Hai, dan Asnawi Mangkualam. Takefusa Kubo dianggap sebagai pemain paling berbahaya dari Jepang karena dijuluki sebagai Messi dari tim Samurai Biru. Akan tetapi, Kubo berpotensi absen di Piala Asia 2023. Pasalnya, ia mengalami cedera ketika membela Real Sociedad. Adapun Aiman Hussein dipilih karena sosoknya adalah top skor Liga Irak musim 2020-2021, sehingga akan jadi ancaman bagi lawan-lawannya. Untuk Nguyen Quang Hai dianggap sebagai pemain yang mampu mengontrol performa Vietnam. Terakhir, nama Asnawi Mangkualam disebutkan hebat karena berani abroad dan kini menjabat sebagai kapten timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam debut bersama timnas Indonesia pada Maret 2017 saat bertandang melawan Myanmar. Sejak itu, ia telah memainkan 36 pertandingan internasional dan mencetak 1 gol. Bek kanan Jeonnam Dragon, klub asal Korea ini, menjadi kapten timnas Indonesia sejak 2021. Ia berpartisipasi dalam kualifikasi Piala Asia sekaligus Piala Dunia 2026, tulis laporan Al Jazeera. Bukan hanya media Timur Tengah saja yang menyoroti Asnawi Mangkualam, sebab situs AFC juga memujinya.
Menurut AFC, Asnawi Mangku Alam patut menjadi player to watch karena memiliki fisik dan keuletan dalam bermain. Oleh karena itu, anak Bahar Muharam bakal menjadi faktor penting bagi timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Di sisi lain, Asnawi Mangku Alam juga diremehkan oleh pencinta sepak bola tanah air. Pasalnya, pemain berusia 24 tahun ini dianggap sering tampil gerasak gerusuk serta melepaskan tackle kasar. Selain itu, umpan Asnawi Mangku Alam dianggap masih buruk dan harus segera diperbaiki. Pemain zona Dragon ini juga dianggap terlalu lama memegang bola hingga mudah direbut lawan. Sejatinya ada sosok Sandy Walsh yang juga memiliki posisi sama dengan Asnawi Mangku Alam di bek kanan. Akan tetapi Sintayong tetap memasang Asnawi Mangku Alam ketimbang Sandy Walsh dan hal ini menjadi sorotan. Hal itu menimbulkan prasangka bahwa Asnawi Mangku Alam adalah anak kesayangan Sintayong di timnas Indonesia. Masalah utama timnas Indonesia akhirnya ditemukan. Pelatih fisik timnas Indonesia Shin Sang-gyu bicara tentang kondisi fisik skuad Garuda. Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan sudah menjalani pemusatan latihan sejak Kamis pekan lalu. Sesuai rencana Sintayong, sisi tahap awal ini akan dimaksimalkan untuk meningkatkan kondisi fisik pemain skuad Garuda. Mereka baru masuk aspek taktikal pada bulan Januari nanti saat semua pemain sudah lengkap. Beberapa laga uji coba juga sudah dipersiapkan untuk mematangkan tim ini. Shin Sang-gyu menjelaskan bahwa latihan fisik yang digelar di pusat kebugaran terbagi menjadi beberapa bagian. Fokus utama yang akan dilakukan adalah untuk memperkuat otot pemain skuad Garuda. Waktu yang mepet diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk memberikan kondisi fisik yang maksimal. Salah satunya adalah memperkuat otot-otot kecil. Dalam waktu yang diberikan ini, kami memaksimalkannya supaya dapat hasil yang sempurna, kata Shin Sang-gyu. Pelatih berusia 39 tahun ini juga sudah menemukan masalah terkait stamina fisik pemain skuad Garuda yang kurang maksimal. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena otot kecil yang ada di pemain tidak berkembang dengan maksimal. Hasilnya, kondisi stamina pemain yang ada di timnas Indonesia sering terlihat menurun saat berada di lapangan. Masalah ini yang coba dibereskan agar mereka bisa menunjukkan permainan terbaiknya di Piala Asia 2023. Dalam waktu singkat ini memang sulit juga untuk meningkatkan powernya langsung, tetapi memang otot-otot kecil yang dikembangkan akan berdampak ke stamina pemain sekarang, ujar Shin Sang-gyu. Shin Sang-gyu menilai pemain yang saat ini menjalani TC masih bisa berkembang menjadi lebih baik. Mereka diminta untuk terus melakukan sesi latihan di pusat kebugaran untuk meningkatkan stamina. Dia menyadari bahwa untuk masalah tersebut semua pemain harus berkomitmen dan benar-benar fokus untuk meningkatkan kondisinya. Saat ini stamina mereka sangat kurang. Penguatan ini sangat penting, tapi pemain punya potensi baik. Maka dari itu kita latihan game terus menerus, ujar Shin Sang-gyu. Kabar baik timnas Indonesia, bek Johor Darul Tajim Jordi Amat dijadwalkan bergabung pemusatan latihan timnas Indonesia di Turki menatap Piala Asia 2023 di Qatar pada hari ini, Rabu 27 Desember 2023. Kepastian ini disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN yaitu Pak Sumarji. Kehadiran Jordi Amat ke TC Timnas Indonesia terbilang telat. Tanggal 27 Desember Jordi Amat gabung TC, kata Sumarji kepada awak media. Sebelumnya asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto enggan membeberkan kenapa mantan pemain Real Betis bisa terlambat merapat ke TC skuad Garuda. Padahal Johor Darul Tajim sudah menyelesaikan kompetisinya di Liga Super Malaysia 2023. Timnas Indonesia wajib mewaspadai Wataru Endo di Piala Asia 2023. Kewaspadaan ini harus ditingkatkan mengingat pemain Jepang itu mulai terbiasa dengan bermain cepat. Sejak Wataru Endo diboyong Liverpool dari Stuttgart pada bursa transfer musim panas lalu, dia sudah membuat 22 penampilan di semua kompetisi, termasuk menjadi starter dalam 6 pertandingan terakhir bersama The Reds.
Proses adaptasi yang cepat di Liga Inggris membuatnya mendapat sorotan karena Wataru Endo yang notabene-nya merupakan gelandang bertahan mampu menunjukkan kemampuan menyerangnya bersama Liverpool. Bahkan awal bulan ini Wataru Endo berhasil mengakhiri dahaga gol dengan mencetak gol pertamanya bersama Liverpool saat The Reds mengalahkan Fulham 4-3 di Anfield. Semua orang mungkin berpikir dalam situasi itu, mengapa Endo ada di sana atau semacamnya, karena saya adalah pemain nomor 6. Tetapi yang selalu saya coba adalah bermain menyerang. Itu bekerja dengan sangat baik. Saya sangat senang bisa mencetak gol pertama saya untuk Liverpool, ujar Wataru Endo. Melihat proses adaptasi yang cepat, tak aneh jika Sintayong wajib waspadai pemain berusia 30 tahun tersebut. Apalagi di Piala Asia 2023, skuad Garuda tergabung bersama Jepang di grup D. Ya, timnas Indonesia terus mempersiapkan diri untuk tampil di Piala Asia 2023. Kehadiran Justin Hubner pun digadang-gadang bikin skuad Garuda makin percaya diri. Kiper timnas Indonesia Muhammad Riyandi makin percaya diri dengan kekuatan lini belakang tim nasional. Kehadiran Hubner salah satu alasannya. Target pribadi yang pasti bisa memberikan yang terbaik, dan ya syukur bisa dipasang apa gimana. Tapi yang pasti bisa memberikan terbaik di latihan. Kita tahu bisa dibilang grup berat, tapi kita percaya kita bisa. Karena kita lihat sesuatu yang sekarang juga bagus-bagus semua pemain. Apalagi ada tambahan pemain lagi seperti Hubner. Ya kita optimis ini, kata Riyandi. Ya berharap nanti supporter banyak yang datang juga ke stadionnya. Karena itu juga membantu kita juga untuk bermain lebih semangat lagi dan bisa memberikan yang terbaik, ujar Riyandi mengakhiri. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Jai Ijes sebentar lagi resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Ijes akan mengambil sumpah pada Kamis besok 28 Desember 2023. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Chuldun. Proses itu dilakukan di kantor Kemenkumham DKI Jakarta. Betul, rencananya pada Kamis pukul 9 waktu Indonesia Barat, kata Ibnu kepada awak media. Namun dia belum bisa memastikan pengambilan sumpah untuk Nathan Zoaon, sebab untuk pemain itu saat ini belum ada informasi lanjutan. Nathan sampai saat ini belum ada konfirmasinya, ucap Ibnu kepada awak media. Setelah pengambilan sumpah, Jai Ijes tinggal menyisakan satu tahapan lagi sebelum dapat membela timnas Indonesia. Tahapan itu adalah perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia. Sebelumnya, Justin Hubner sudah lebih dulu melakukan pengambilan sumpah WNI. Pemain itu pun masuk dalam skuad timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Sementara itu, Tom Hey dikabarkan juga akan melakukan tahapan naturalisasi. Tentunya pemain-pemain itu demi mendompleng kualitas timnas Indonesia agar jauh lebih baik ke depannya.